Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya tidak akan membuka dengan kalimat basa-basi. Saya tidak akan memulai dengan angka penjualan atau pencapaian brand saya, karena hari ini bukan tentang itu. Hari ini, saya berdiri di sini mewakili tim Pink Flash Indonesia, dan saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu, langsung kepada konsumen yang menyaksikan ini. Kami meminta maaf, dengan sepenuh tanggung jawab, tanpa syarat. Ini izinkan kami menyampaikan fakta yang perlu publik ketahui secara keseluruhan. Pada November tahun 2024, BPOM RI menarik 3 produk kami dari peredaran. Pink Flash Pro Touch Eyeshadow Palette PFE 15 nomor 2 yang mengandung pewarna K3 dan K10. Pink Flash Multiface Palette PFM 02 yang mengandung asid orange 7. Pink Flash L01 Lasting Matte Lip Cream yang mengandung merah K3. Seluruh edar tersebut telah dicabut. Kami menarik produk, memusnahkan stok, memusnahkan kontrak pabrik, dan berjanji untuk melakukan perbaikan sistem. Tapi kemudian, pada November tahun 2025, tepat setahun kemudian, BPOM RI kembali menemukan bahan berbahaya pada 2 produk eyeshadow baru kami, yaitu Pink Flash 3 Pen Eyeshadow PFE23 varian BR02 dan BR04 2 kali berturut-turut dalam waktu 2 tahun. Ini bukan soal lagi satu kelalaian teknis yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf dan penarikan produk pada kami. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa ada yang salah secara fundamental di dalam sistem internal kami. Dan saya, sebagai direktur utama, bertanggung jawab penuh atas kegagalan sistem tersebut. Saya ingin berbicara sebentar tentang apa yang kami temui dari investigasi internal, yaitu kandungan berbahaya dalam produk kami bukan karena sengaja menggunakannya, tetapi ketidaksengajaan dengan tidak menghapus konsekuensi yang nyata yang dialami oleh konsumen. Ada Danis, 23 tahun, warga Yogyakarta. Ia menggunakan produk kami dengan setia. Kelopak matanya gatal, panas, bengkak, hingga mengeluarkan nanah. Ia pergi ke dokter 5 kali. 1 operasi sayatan pada kelopak matanya. 5 kali ke dokter, 1 kali operasi, karena produk kami. Lalu ada Citra, warga Palembang. Ia tergiur warna eyeshadow dari yang mencolok. Tidak lama kemudian, benjolan muncul pada kelopak matanya, membesar hingga dokter menyarankan operasi karena bisa mengganggu estetika matanya. Ini bukan hanya angka, ini adalah manusia, konsumen kami. Dan itulah mengapa hari ini kami tidak datang hanya untuk meminta maaf, kami datang untuk mengumumkan perubahan yang nyata dan tidak bisa dibalik. Kami tidak datang hari ini untuk membela diri, kami datang untuk bertanggung jawab. Berikut komitmen resmi Pink Flash Indonesia yang kami umumkan hari ini. 1. Seluruh rantai pasok bahan baku akan diaudit ulang secara menyeluruh. Tidak ada pengecualian, tidak ada kompromi. Lalu hal tersebut akan disampaikan oleh QC kami. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Selamat pagi semuanya. Saya akan berbicara dengan bahasa yang teknis tapi langsung karena konsumen berhak memahami dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi di dalam produk yang mereka gunakan. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang bahan-bahan yang ditemukan BPOM di dalam produk kami dan mengapa bahan-bahan itu bisa berbahaya. Pertama, merah K3 ini adalah pewarna sintetis yang sejatinya diperuntukkan bagi industri tekstil, bukan kosmetik. Senyawa ini mengandung logam berat dan unsur halogen yang reaktif, bersifat karsinogenik, artinya berpotensi memicu kanker di dalam jika terpapar secara jangka panjang. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 23 tahun 2019, keberadaan merah K3 ini tidak diizinkan dalam produk kecantikan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Kedua, merah K10 untuk pewarna karsinogenik, dampak jangka panjangnya mencakup kerusakan hati, kerusakan syaraf, dan kerusakan otak. Ini bukan resiko yang kecil, ini adalah resiko kesehatan yang serius yang tidak boleh ada dalam produk yang ditempelkan di area mata. Ketiga, acid orange 7. Ini juga pewarna tekstil yang tergolong dalam pigmen yang dibatasi penggunanya karena dalam pemicu iritasi langsung jaringan kelopak mata yang sangat sensitif.
Kontak langsung dengan acid orange 7 bisa memicu reaksi pandangan yang seperti yang kita lihat pada kasus konsumen kami berujung pada kondisi medis yang serius. Bagaimana bahan-bahan ini bisa masuk ke dalam produk kami? Hasil investigasi internal kami menunjukkan bahwa pabrik mitra produksi kami di Cina telah mengganti bahan baku khususnya pigmen warna tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan dari Pink Flash. Sebelum produk massal dilakukan, seluruh sampel telah melalui pengujian internal dan laboratorium independen, dan saat itu terbukti bebas dari bahan berbahaya. Namun, di tengah proses produksi, pabrik mitra kami mensubstitusi pigmen dengan bahan yang kemurniannya lebih rendah. Tanpa sepengetahuan kami, pigmen kemurnian rendah ini ternyata mengandung zat-zat terlarang yang kemudian terdeteksi oleh BPOM. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kontrak dan spesifikasi bahan yang telah kami sepakati. Produk yang aman bukan janji. Itu adalah standar minimum kami mulai sekarang. Inilah langkah-langkah konkret yang telah kami lakukan dan sedang kami lakukan. Langkah pertama, pemutusan kontrak. Seluruh kontrak dengan pabrik mitra kami yang telah terbukti bermasalah telah diputus secara resmi, tidak ada toleransi untuk pelanggaran spesifikasi bahan. Langkah kedua, relokasi fasilitas produksi. Fasilitas produksi kami telah berpindah ke lokasi baru. Pabrik ini telah melalui proses audit ketat dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Ketiga, pergantian seluruh pemasokan bahan baku. Semua pemasokan lama telah digantikan. Kami kini hanya bekerja melalui dengan supplier-supplier yang memiliki sertifikasi internasional yang terverifikasi. Langkah keempat di sini, sistem uji wajib berbatch. Ini adalah perubahan yang fundamental mulai hari setiap batch produksi tanpa pengecualian wajib melewati uji laboratorium terverifikasi sebelum pendapatan izin distribusi. Tidak ada produksi yang bisa keluar dari fasilitas produksi sebelum lulus uji. Sistem pengawasan kami sebelumnya tidak cukup. Itu adalah fakta. Hari ini kami membangun sistem yang berbeda, bukan karena diminta, tapi karena kami memahami bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan produk berbahaya. Terima kasih. Saya persilakan rekan kami, Head of Consumer Relation, untuk menyampaikan bagian selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan apapun soal mekanisme ataupun prosedur, saya ingin berbicara dahulu dari sisi yang paling penting, yaitu kalian, para konsumen kami yang ada di luar sana. Saya tahu, banyak di antara kalian yang menonton ini mungkin sedang marah, kecewa, bahkan sedang ada dalam proses pemulihan, baik secara fisik maupun kepercayaan. Dan kalian berhak merasakan semua itu. Kami, dari pengalaman nyata pelanggan kami yang telah disampaikan oleh direktur kami sangat menyesalkan kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi ini. Kalian bukan sekadar pelanggan kami, tetapi kalian adalah alasan kami harus lebih baik. Karena itulah hari ini kami mengumumkan program kompensasi resmi Pink Flash Indonesia untuk seluruh konsumen yang terdampak. Besaran kompensasi yang kami berikan adalah setiap konsumen yang telah membeli produk yang dinyatakan berbahaya oleh BPOM berhak menerima kompensasi sebesar 2 kali harga produk yang dibeli. Ini bukan diskon, ini bukan voucher. Ini adalah ganti rugi resmi sebagai bentuk tanggung jawab kami. Cara pengaduan kompensasi. Untuk setiap pembelian melalui e-commerce, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, atau platform lainnya, kalian bisa langsung menghubungi customer service resmi Pink Flash di platform tempat pembelian yang dilakukan. Tim kami siap menerima, bakal memproses setiap pengajuan yang kalian berikan. Untuk pembelian secara offline di toko fisik, beauty store, ataupun reseller, silakan kirimkan bukti pembelian dan cerita kalian ke email resmi kami di jaspinkflash@gmail.com. Untuk konsumen yang ingin menyampaikan pengalaman, keluhan, ataupun saran yang akan diberikan sekecil apapun itu, kami juga terbuka jalur terkhusus di wecare.pinkflash@gmail.com. Kami berkomitmen untuk merespon setiap pengaduan secara personal dalam waktu 3 kali 24 jam di hari kerja. Bukan balasan otomatis, bukan template, tapi setiap kasus ditangani secara individual. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kami tahu bahwa kompensasi finansial tidak bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang untuk bolak-balik ke dokter.
Tidak bisa menghapus rasa tidak nyaman, rasa takut, ataupun rasa tidak aman yang kalian rasakan. Kami tidak berpura-pura bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Yang bisa kami lakukan adalah memastikan bahwa setiap konsumen yang datang kepada kami diperlakukan dengan hormat, didengar dengan sungguh-sungguh, dan ditangani dengan adil. Karena pada akhirnya, setiap produk Finfresh yang pernah kalian beli, setiap kepercayaan yang pernah kalian berikan adalah alasan terbesar kami mengapa kami harus berubah dan menjadi lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan kepada direktur. Terima kasih kepada wartawan yang telah hadir dan teman-teman konsumen yang kami cintai. Dengan konferensi pers ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.